Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil dari UCP 3 kami dengan judul Mengukur Kinerja Hubungan Pelanggan, mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan kelas A, dengan dosen pengampu Dr. Randa Bernardin Dwi, Majerstin Manajemen. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Tio Berkah Ramadhani dengan NIM 186, Retno Nabila Maharani dengan NIM 187, Nadira Ramadia Salma dengan NIM 188, Sanjaya Pamulistianto dengan NIM 189, dan Tasya Akilah dengan NIM 190. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengukuran nilai strategis berbasis pelanggan, di mana pengukuran nilai strategis berbasis pelanggan ini merupakan nilai pelanggan yang didefinisikan sebagai persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam suatu produk atau jasa dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Nilai pelanggan ini kini merupakan faktor yang paling sukses karena nilai pelanggan memiliki satuan dampak yang berpengaruh nyata pada nilai perilaku dan pelanggan. Nilai strategis pelanggan ini berhubungan dengan pelanggan yang loyal karena mereka merupakan aset yang penting bagi perusahaan, di mana beberapa karakteristik dari pelanggan yang loyal itu seperti melakukan pembelian berulang secara teratur, membeli antar lini produk atau jasa, mereferensikan produk atau jasa kepada orang lain, membeli barang atau jasa yang ditawarkan, dan mereka butuh serta melakukan pembelian secara teratur, dan menunjukkan kekebalan terhadap ketertarikan dari produk pesaing atau dengan kata lain tidak mudah terpengaruh oleh pesaing. Next. Menurut Jong Hyuk Kim, Woo Hee Soo, dan Hyun Sok Hwang pada tahun 2003, memodifikasi perspektif dari balance scorecard menjadi perspektif customer value, customer satisfaction, customer interaction, dan customer knowledge, sehingga diperoleh suatu model pengukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja CRM dan lebih berorientasi pada pelanggan. Metode pengukuran yang berorientasi pada pelanggan ini dapat disebut juga sebagai CRM scorecard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu CRM Scorecard oleh rekan saya Nadira. Di sini saya akan menjelaskan sedikit keuntungan apa saja yang diperoleh jika menggunakan CRM Scorecard. Keuntungan yang pertama yaitu CRM Scorecard memungkinkan untuk mengevaluasi aktivitas manajerial baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang kedua, CRM Scorecard dapat mengevaluasi lingkup terintegrasi dari bisnis dan juga teknologi. Keuntungan yang ketiga, CRM Scorecard mengevaluasi kepuasan pelanggan yang sangat penting dalam bisnis berbasis elektronik atau e-bisnis. Keuntungan yang keempat, CRM Scorecard merupakan sistem yang berorientasi pada tujuan di mana untuk mengevaluasi kinerja CRM perlu dipertimbangkan tujuan atau sasaran dari aktivitas CRM tersebut. Dan keuntungan yang terakhir, CRM Scorecard merupakan sistem yang berorientasi pada tindakan yang dapat mengontrol dan meningkatkan performa bisnis. Boleh next? Selanjutnya terdapat model evaluasi dari CRM atau model penerapan dari CRM, di mana model evaluasi CRM ini merupakan proses iteratif dalam mengukur kinerja CRM. Seperti yang terlihat pada gambar model evaluasi yang ada di PPT, langkah pertama dalam proses ini yang pertama adalah menetapkan misi dan tujuan dari CRM. Langkah yang kedua, menyusun strategi CRM. Langkah yang ketiga, menemukan hubungan antara aktivitas CRM dengan hubungan bisnis. Langkah yang keempat, memperoleh perspektif apa yang penting untuk mencapai hasil. Dan langkah yang kelima, hasil analisa dievaluasi untuk mengetahui keaktifan dari CRM. Boleh next? Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemilihan pelanggan. Strategi pemilihan pelanggan dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran produk, di mana pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa dengan cara tertentu sehingga penjualan akan meningkat.
Adapun beberapa tujuan dari strategi pemilihan pelanggan. Tujuan yang pertama, strategi pemilihan pelanggan sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang sudah ditentukan. Tujuan yang kedua, strategi pemilihan pelanggan untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Dan tujuan yang terakhir, strategi pemilihan pelanggan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep strategi pemasaran untuk pemilihan pelanggan. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, di mana menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar merupakan pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok berbeda yang ditujukan untuk melakukan pemasaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta keinginan masing-masing. Di mana kita perlu melakukan klasifikasi market terlebih dahulu karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Terdapat beberapa jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi perilaku, di mana segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah laku terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Selanjutnya itu segmentasi demografis, di mana jenis lainnya dari segmentasi pasar merupakan segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus kepada aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi psikografis lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Pada umumnya, pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit di lantaran di mana perusahaan harus wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Maka dari itu, perusahaan bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, serta semacamnya. Dan yang terakhir itu ada segmentasi geografis, di mana jenis terakhir segmentasi geografis ini pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentunya tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Selanjutnya ada tujuan dari segmentasi pasar tersebut. Yang pertama itu mengenali kompetitor bisnis, yang kedua itu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, yang ketiga itu menjadi bahan evaluasi dan perencanaan bisnis, yang keempat itu ada meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Contoh dari segmentasi pasar sendiri, di mana salah satu contoh segmentasi pasar adalah ketika seorang produser produk kosmetik kemudian ingin produk tersebut menjangkau pasar lebih luas dengan menjadikannya sebagai produk favorit dari berbagai kalangan, termasuk remaja. Karena ingin target pasar dari kalangan manapun, maka aspek yang digunakan sebagai dasar pertimbangan ialah melalui segmentasi demografis. Sebab perusahaan tersebut harus meninjau kelompok konsumen berdasarkan kelas sosial, usia, ataupun latar belakangnya. Di sisi lain juga perusahaan bisa menggunakan segmentasi psikografis, di mana aspek yang diperhatikan ialah terkait bagaimana ketertarikan target pasar terhadap produk kecantikan. Terdapat prosedur segmentasi pasar dalam pemilihan pelanggan. Yang pertama itu ada tahap survei, di mana ketika ingin melakukan segmentasi pasar, kita perlu mengeksplorasi target konsumen terlebih dahulu untuk mengenalinya secara mendalam dan menargetkan pelanggan mana saja yang akan kita pilih dengan berbagai cara, diantaranya kuesioner, wawancara, ataupun lain-lainnya. Pada tahap survei ini sangat membantu dalam mengumpulkan berbagai jenis informasi dan data yang dibutuhkan dari masyarakat ataupun sasaran pasar yang akan dituju. Tahap kedua itu adalah tahap analisis, di mana setelah mendapatkan data yang telah dibutuhkan, maka
kita perlu melakukan analisis terhadap informasi tersebut sehingga akhirnya menarik sebuah kesimpulan, hasil analisis nantinya digunakan sebagai dasar pengelompokan konsumen berdasarkan segmennya. Dan yang terakhir ada tahap identifikasi, di mana tahap identifikasi ini setelah memiliki data terkait konsumen dan menganalisisnya, kemudian dapat mengidentifikasi setiap kelompok target pasar tersebut. Dalam tahap ini akhirnya kita bisa memilih pelanggan yang kita temukan berdasarkan jenis konsumen mana yang akan menjadi lahan pemasaran bisnis. Next kita masuk ke positioning, di mana positioning merupakan suatu tindakan atau langkah dari perusahaan untuk menempatkan produk di dalam pikiran konsumen sasaran, di mana perusahaan tersebut memiliki pembeda atau ciri khas yang dapat digunakan dengan diunggulkan dengan pesaing-pesaing bisnis lainnya. Prosedur positioning itu terdapat 8 prosedur. Yang pertama itu menentukan produk-produk pasar yang relevan, di mana suatu produk yang dimaksud untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Yang kedua itu ada pendataan kebutuhan pelanggan, di mana untuk melakukan positioning yang tepat, maka marketer perlu mendata sebuah kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi satu produk. Dan yang ketiga itu ada mengidentifikasi pesaing, di mana baik pesaing primer ataupun pesaing sekunder, di mana pesaing primer itu merupakan pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti, sedangkan pesaing sekunder itu merupakan pesaing yang tidak langsung, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Dan selanjutnya itu ada yang keempat, menentukan standar evaluasi, di mana menentukan cara atau standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara berdasarkan standar-standar tertentu. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan riset pemasaran agar dapat memahami cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi keputusan pembelian. Yang kelima itu membuat konseptual MAP, di mana mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing dengan membuat konseptual MAP. Pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perseptual MAP yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakaian, ataupun kelompok pemakaian. Dan yang keenam itu ada mengidentifikasi kesenjangan posisi, di mana mengidentifikasi kesenjangan atau gap daripada posisi yang ditempati melalui dengan analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing. Maka ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum tergarap maupun yang telah tergarap banyak pesaing. Yang ketujuh itu ada merencanakan dan melaksanakan strategi positioning, di mana setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jantung dari strategi positioning ini merupakan kampanye promosi dari suatu perusahaan atau suatu produk yang dikeluarkan suatu perusahaan. Dan yang terakhir memantau posisi, di mana posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat digunakan, setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Terdapat ada beberapa tujuan dari melaksanakan positioning ini. Menurut Hansan pada tahun 2008,
Yaitu yang pertama, menetapkan atau memposisikan produk pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua itu untuk mempromosikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal produk kepada para pelanggan. Dan yang ketiga untuk mencapai hasil yang diharapkan, diantaranya pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen pasar yang spesifik, serta meminimumkan atau membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak dalam penjualan, dan yang terakhir menciptakan keyakinan pelanggan terhadap merek yang ditawarkan. Selanjutnya ada market entry strategi, di mana salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen saja adalah market entry strategi, di mana konsep strategi pemasaran ini dapat dilakukan jika perusahaan ingin memasuki pada segmen pasar tertentu. Hal-hal yang dapat dilakukan suatu perusahaan yaitu pertama, membeli perusahaan lain, yang kedua itu internal development, dan yang ketiga itu bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir itu selanjutnya ada timing strategi, di mana perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Ini merupakan penjabaran dari timing strategi pada konsep strategi pemasaran, di mana dengan pemilihan waktu yang tepat dapat melakukan beberapa persiapan konsep strategi pemasaran di bidang produksi. Selain itu dapat menentukan waktu yang tepat dalam mendistribusikan produk ke pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Tio. Selanjutnya terdapat konsep strategi pemasaran untuk pemilihan pelanggan. Di sini terdapat 5+2 daripada marketing mix strategi atau bauran pemasaran, di mana yang pertama itu terdapat produk. Produk itu sendiri adalah aspek yang paling penting di dalam suatu pemilihan pelanggan itu dalam hubungan suatu pelanggan, karena produk itu seperti halnya bangunan yang kokoh, di mana kita harus menjaga atau juga mempercantik rumah itu daripada suatu bangunan yang di dalamnya terdapat manusia atau orang untuk bisa diajak bekerja sama dan juga bisa diatur dan terstruktur gitu, di mana rumah itu bisa dijadikan suatu fondasi. Jadi dianggap produk sama dengan bangunan atau rumah yang kokoh. Lalu yang kedua yaitu place. Jadi seperti halnya contoh yang saya sebutkan, rumah yang kokoh, kalau bangunnya sembarangan atau di pinggir kali sekalipun itu akan jelek gitu dilihatnya, dan juga tidak semua orang akan melihat atau dari rumah itu sendiri akan jelek gitu, akan tabu lah dengan lingkungan yang kita singgahi. Jadi sangat penting place atau tempat ini untuk bisa difikirkan kembali dan juga di brainstorming untuk bisa dijalankan dengan baik daripada produk itu sendiri. Lalu yang ketiga ada price. Sebelum produk atau tempatnya tertata dengan baik, dimana harus menentukan harga terlebih dahulu agar pangsa untuk konsumen bisa terrealisasikan dengan baik. Lalu yang keempat terdapat people atau orang-orang yang dimana sangat dibutuhkan dalam menjual suatu produk baik itu perusahaan maupun usaha-usaha tertentu di bidang UMKM. Lalu yang kelima terdapat promotion atau promosi. Promosi ini aspek yang sangat penting setelah produk, di mana hal ini dapat disajikan dengan hal yang di dalamnya terdapat marketing, lalu juga operasional dan juga
hal-hal lain yang berkaitan dengan promotion agar produk tersebut dapat dikenal dan juga dilihat sedemikian rupa oleh para konsumen atau baik pelanggan lama maupun pelanggan baru yang ingin membeli suatu produk. Lalu yang keenam terdapat physical evidence. Lalu yang ketujuh terdapat proses, di mana proses ini sangat berjalan dengan baik jikalau dari keenam tersebut sudah berjalan. Jadi proses ini saling berkaitan antara satu sama lain ketika produk dan promotion berjalan dengan dimana seperti halnya rumah yang sangat kompleks. Next yuk. Selanjutnya terdapat teknik mengevaluasi strategi pemilihan pelanggan. Dalam strategi pemilihan pelanggan yang akan dijalankan daripada suatu perusahaan atau suatu usaha itu sangat penting urgensinya untuk dilakukan evaluasi, di mana bertujuan untuk membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan suatu pencapaian. Hal tersebut dapat mengetahui daripada hal untuk melihat aktivitas yang mana yang berhasil dan juga aktivitas yang mana yang perlu ditingkatkan atau juga diperbaiki, serta aktivitas mana yang perlu dihilangkan. Untuk teknik mengevaluasi ini terdapat dua atau dibagi dua. Yang pertama, membuat rencana atau plan daripada evaluasi itu sendiri. Lalu yang kedua, menentukan kriteria-kriteria daripada penilaian evaluasi. Next. Next yuk. Nah, setelah sudah dijelaskan materinya, kita kembali pada kasus dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini adalah merupakan salah satu perusahaan FMCG di negara Indonesia yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional. Perusahaan tersebut telah berdiri sejak 1977 dengan memiliki pabrik yang pertama yang mana berlokasi di Tangerang. Lalu pada tahun 1990 PT Mayora Indah Tbk ini memiliki target market, yaitu konsumen ASEAN, di mana terdapat kurang lebih 13 negara yang kemudian melebar pangsa pasarnya sampai ke negara-negara Asia. Hingga saat ini produk perseroannya telah tersebar di dalam 5 benua dunia. Dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan juga mengumpulkan informasi pelanggan yang lebih baik, PT Mayora Indah ini sudah mulai menggunakan solution real dialog, yang mana adalah alat dalam panggilan pusat. Real dialog menggunakan mesin linguistik, yakni di mana menganalisis suatu pelanggan atau suatu konsumen baru di masing-masing kata, lalu kemudian menyediakan pusat kontak agen tertentu sehingga dengan mudah dapat dibaca daripada tanggapan konsumen itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Tian atas kesempatannya. Selanjutnya masih di kasus PT Mayora Indah Tbk, di mana dalam mengoperasikan perusahaannya dan mencapai tujuannya, satu-satunya hal yang menjadi hambatan bagi PT Mayora Indah Tbk ini yaitu persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di dalam bidang yang sama. Untuk menghadapi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Mayora yaitu yang pertama, mengadakan program MT atau Management Training. Dalam mencari bibit-bibit SDM yang potensial, para MT ini menjalani pekerjaan sebagai asisten manajer selama 2 tahun. Seorang asisten manajer yang ditempatkan di bagian pemasaran misalnya harus bisa belajar banyak tentang pemasaran. Lalu yang kedua, itu perusahaan memonitor perkembangan sambil mengevaluasi apakah seorang asisten manajer ini layak dipromosikan sebagai manajer atau tidak. Dan yang terakhir itu menggunakan Ariba B2B dalam bidang non-inventory dan biaya tidak langsung lainnya. PT Mayora Indah Tbk ini memiliki ekspektasi biaya dengan menggunakan Ariba B2B, maka akan membantu meningkatkan kualitas manajemen pembelian barang dari ribuan supplier.
The Ariba Solution ini memberikan lingkungan commerce yang friendly dan dapat diupdate dengan mudah sehingga mengikuti kondisi pasar yang berubah-ubah. Next. Selanjutnya ada kasus dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Di sini Bank BRI terkenal sebagai bank yang merakyat. Pasalnya banyak masyarakat yang lebih dekat dengan bank ini dibandingkan dengan bank lainnya. Dan sebelum banyak perusahaan perbankan yang memainkan perannya untuk penyaluran dana kredit mikro, BRI ini hanya bersaing dengan BPR yang memiliki modal yang pas-pasan. Bank BRI sampai saat ini dikenal menjadi market leader. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraihnya. BRI tidak akan pernah lengah dengan banyaknya perusahaan perbankan yang juga memainkan peran dalam hal kredit mikro. Strategi pemasaran Bank BRI yaitu yang pertama menonjolkan kualitas kerja, di mana salah satu strategi ini dilakukan oleh Bank BRI di mana mereka mendapatkan SDM yang berkualitas, ditambah lagi dukungan dari manajemen untuk terus menjaga kualitas tersebut. Yang kedua ada mengutamakan kepuasan pelanggan atau nasabah, di mana kualitas kerja yang selalu diusahakan tetap terjaga baik, memberikan efek terhadap nasabah. Para nasabah akan merasa puas ketika kebutuhan mereka dilayani dengan baik, dan berbagai upaya juga dilakukan sebagai bentuk mengutamakan kepuasan dari nasabah selain kualitas kerja. Di antaranya seperti pemberian tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang lain. Yang ketiga itu ada meningkatkan penawaran, di mana dengan meningkatkan penawaran Bank BRI ini dapat membina dan menjaga nasabahnya untuk tidak berpaling dengan bank yang lain. Salah satu contohnya yaitu ketika bank lain menawarkan produk yang sama persis, tetapi strategi ini selalu memberikan penawaran kepada Bank BRI supaya dapat menjaga nasabahnya supaya tidak berpaling ke bank yang lain. Yang keempat itu ada peningkatan produk. Dalam peningkatan produk ini dilakukan dengan mengupgrade produk yang ditawarkan agar sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah, sehingga kebutuhan nasabah bisa dipenuhi, dan selain itu produk yang ditawarkan itu semakin mudah diterima oleh nasabah. Yang terakhir itu ada memberikan hadiah atau reward, di mana strategi ini akan semakin banyak nasabah yang tertarik untuk terus tetap menggunakan produk yang ditawarkan dari Bank BRI. Dan hal ini membantu promosi produk serta memberikan hasil yang bagus di masa yang akan datang. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.